Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku, inspirasi sepirit hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, KCBL Radioku, inspirasi sepirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Bunda Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat yang menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi sepirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi sepirit hati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya Ozan Fauzan dan saya Ozi Fauzan kembali dapat menyupai sahabatku semua ya, tentunya di ruang dengar sahabatku, tentunya dalam program acara Benang Merah ya. Dan di acara ini sahabatku bisa mendengarkan tentang pembahasan tentang masalah-masalah hukum ya. Iya. Masalah-masalah hukum yang memang sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Iya. Itu tentang masalah hukum halal haram maupun sunnah bid'ah ya. Iya. Dan tentunya bersama guru kami ya, Buya Yahya. Dan sahabatku juga bisa ikut berinteraksi dengan kami ya, untuk bertanya maupun menambahkan dari apa yang sudah dibahas pada pagi hari ini. Dan juga bagi sahabatku yang bergabung ya melewati via radio streaming kami ucapkan selamat bergabung. Dan juga buat sahabat-sahabat radioku yang ada di wilayah Cirebon maupun yang ada di wilayah Lumajang ya. Baik yang ada di wilayah Lumajang sudah bergabung melewati radio Darul Mustafa ya Lumajang. Selamat bergabung dengan kami dan kami nantikan tanya jawabnya. Kami nantikan tanya jawabnya yaitu di via SMS kami di 081321461079 atau mungkin langsung via telepon ya di 0231252259. Kang Ozan, ya? Radio kita, alhamdulillah Kang Ozan tidak hanya di Lumajang saja, banyak radio-radio lain yang mungkin yang relay kita. Yang relay kita banyak ya? Masya Allah. Kalau Solihin juga relay kita ya pada pagi hari ini. Iya, Insya Allah. Baik. Ya, selamat berjumpa ya, selamat bergabung buat sahabat kita di Mama Solihin di wilayah Gresik dan juga di wilayah-wilayah manapun. Iya. Ya, baik yang ada di wilayah Sumatera mungkin, Bontang ya. Di Bontang juga di wilayah Indonesia yang lainnya, di wilayah Indonesia bagian yang lainnya. Selamat bergabung dengan kami dan kami pun mengundang ya untuk sahabat semua untuk bergabung di via SMS kami dan juga via telepon kami yaitu di 0231252259 ataupun di via SMS ya di 081321461079. Ya, Kang Ozi. Ya.
Dan juga sahabatku, untuk sahabatku semua ya, yang ada di wilayah manapun bisa juga bergabung dan juga mengusulkan ya bagi pendengar ya, semua sahabatku, untuk bisa memberikan satu masukan ya buat kami semua. Kiranya tema apa yang akan dibahas ya untuk minggu-minggu akan datang ya, untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Tentunya kawan setiap hari dan setiap dimanapun seorang berada pasti ada yang namanya problematika yang sedang marak ya kawan ya. Di antaranya adalah mungkin ya banyak ya Kang Yazan yang terjadi di masyarakat, dan mungkin itu adalah pendengar radioku semua bisa mengusulkan tema-tema yang sedang mungkin yang sudah hangat ya. Banyak sekarang yang memang dibutuhkan ya up-to-date ya, bisa dikirimkan ke SMS bisa langsung semuanya iya. Jadi bagi sahabatku yang ada di wilayah manapun ya, baik pendengar yang mendengarkan secara langsung di seputaran Cirebon dan sekitarnya, maupun yang ada di wilayah manapun yang bisa mendengarkan lewat streaming kami di www.puyaihi.org maupun di www.radioku.com ya. Anda pun bisa mengusulkan satu tema atau satu topik ya untuk pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tentunya bisa dikirim melalui via SMS ya, di SMS number kami di 081 321 461 079. Dan alhamdulillah sahabatku, pada pagi hari ini guru kami atau narasumber kami Bu Yahya telah berada di dalam studio kita. Dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dia pagi hari ini? Alhamdulillah sehat atas doa para pendengar semuanya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, kemudahan, hidayah, taufik, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus senantiasa begitulah kita memohon, karena kita mohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yang tidak ada baginya kesulitan apapun untuk mengabul doa hamba-hambanya ya. Baik sahabatku, seperti biasa kita akan bagi dua sesi ya dari acara ini, yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang tema kita yang pada pagi hari akan kita bahas ya, dan juga tanya jawab ya. Dan memang untuk masalah adopsi ini mungkin barangkali bisa masukin dulu kan ya. Memang pada zaman adopsi sekarang sudah lagi banyak ya, dan mungkin banyak yang harus diperhatikan. Karena baik itu dalam segi penasapan ya Kang Ozan ya, karena banyak orang yang salah sangka bahwasanya anak yang diambil dari adopsi adalah sudah jadi anak, seakan-akan namanya sudah dinasabkan kepada yang mengadopsi itu Kang Ozan. Dan itu adalah kesalahan besar dalam Islam yang harus diluruskan dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan bahkan sering terjadi gara-gara permasalahan adopsi akhirnya silaturahmi di antara putus, keluarga pecah. Karena kita tidak mengerti apa yang kita sudah adopsi dan seperti apa gitu ya. Dan mungkin semalam kan dia juga sudah membahas di Ataku ya, dan ada pendengar radioku yang mungkin belum mendengarkan banyak, karena yang mungkin ada yang masih sibuk ya semalam kawan-kawan itu sekarang bisa diulang kembali. Yang mana pada pagi hari ini adalah adopsi temanya kawan-kawan. Baik sahabatku semua, kita akan masuki satu sesi yang pertama ya, yaitu langsung kita akan mendengarkan penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh guru kami Bu Yahya. Kemudian kami persilakan Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik yang di Cirebon, di luar Cirebon, di Lumajang, Gresik, Bogor dan sekitarnya, Sumedang dan sekitarnya, Bontang dan sekitarnya, Lubuk Linggau dan sekitarnya, yang sudah berjasa berkomunikasi dengan radioku, dan juga beberapa radio yang sengaja mengambil dan merelay akan tapi belum berkomunikasi secara langsung. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mencari ilmu
Dan tidak lupa juga Himmah FM yang ada di Yaman, yang bukan saja mereka itu radio Himmah itu merilai, akan tapi tidak jarang dari sana dikirim acara-acara yang sangat bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu permasalahan yang lagi-lagi memang semua permasalahan yang dibahas pada acara Benang Merah bukan permasalahan yang baru, akan tapi sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, hanya barangkali untuk mengingatkan kembali di saat ada sebagian dari kita yang lalai. Karena kelalaian itu, namanya lalai itu tidak bagi orang yang tidak tahu, bagi yang tahu pun akhirnya bisa lupa dan lalai. Maka tidak ada salahnya jika kita harus mengangkat topik ini sebagai topik bahasan yang seolah-olah baru. Jadi disebutkan nama kita pengen topik yang hangat ya. Ada saat ini banyak kejadian-kejadian tentang adopsi ya, mengambil memungut anak dan sebagainya. Kemudian ada istilah-istilah yang saat ini merakyat atau masyarakat, istilah saudara angkatku, ibu angkatku, bapak angkatku, yang semuanya mengarah kepada kadang-kadang tidak disadari banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di balik itu semuanya. Masalah adopsi ini sebetulnya mukaddimahnya adalah beratnya masalah adopsi ini, mukaddimah masalah nasab. Islam itu sangat perhatian kepada nasab, sehingga di dalam masalah pembahasan syariat kita, syariat Islam, nasab itu termasuk pokok besar dari pokok-pokok maqasid syar'iyah yang harus diperhatikan, yaitu nasab, akal, nyawa, hormatan, harta itu. Jadi yang namanya nasab ini sangat diperhatikan sekali. Dari Al-Kulliyat Al-Khamas tadi di dalam maqasid syar'iyah yang 5 itu diantaranya adalah nasab. Karena dengan nasab ini banyak hal yang jika kita perhatikan akan terpelihara hak-hak yang lainnya. Begitu juga jika kita lalaikan bisa berbahaya. Karena yang pertama adalah masalah waris. Sebab yang bisa mewarisi adalah ada sangkut wajib dengan nasab tadi. Nasab, iya. Nasab, kalau memang bukan nasabnya lalu dimasukkan menjadi menyawarisi, sang semula tidak boleh mewarisi. Ataupun di saat dipisah nasabnya dari orang tuanya, maka dia tidak akan mewarisi, padahal semestinya dia mewarisi. Jadi sangat luar biasa. Kemudian mahramiyah, kemahraman itu boleh tidak bolehnya terlihat sebagian daripada aurat, boleh tidaknya berduaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada urusannya dengan sentuhan, batal tidak batalnya sentuhan dalam di saat berwudu. Kemudian boleh tidak bolehnya di dalam menikah, itu masalah mahramiyah. Kemudian lain lagi masalah nafkah. Kemudian masalah wilayah. Saya berhak menjadi walinya dan seterusnya, banyak sekali yang ada sangkut paut dengan yang namanya nasab ini. Sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Dan nasab ada hakikat. Hakikatnya sudah jelas. Dan keluar daripada rahim seorang ibu, maka nasabnya nyambung kepada seorang ibu yang mempunyai pernikahan dengan seorang laki-laki, maka itu bapaknya. Itu sangat jelas. Kalau tidak seperti itu bukan nasab. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan mempelajari nasab itu adalah diajarkan. Rasulullah diperintahkan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah engkau untuk mengenali nasabmu agar kalian bisa dengan itu menyambung silaturahmi. Ini perlu nasab, memperhatikan nasab. Kemudian, karena nasab ini harus dijaga, maka ada ancaman-ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang memalsukan nasab. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, "Manidda'a ila ghairi abihi," mengaku yang bukan nasabnya, bukan bapaknya, nasabnya dianggap ke bapaknya, ngaku-ngaku punya nasab kepada siapa, atau anaknya orang lain dianggap nasabnya nyambung ke dia. Ini kan memalsu nasab. Apa ini hukumannya? Kalau hukumannya hanya orang dipotong tangan masuk surga, kalau masih hubungannya adalah dicambuk, ringan, tapi bukan. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah kutuk, malaikat kutuk ya, dan manusia semua mengutuk, yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini
Begitu pentingnya masalah nasab. Jadi merubah nasab ini benar-benar haram dan minal kabair, dan dosa gede, dan akibat daripada memalsu nasab itu adalah luar biasa besar. Maka dari itu adopsi ini kelihatannya memang sepertinya tidak penting dibahas. Ternyata ini adalah masalah yang amat penting. Jangan sampai kita salah di dalam hal-hal yang semacam ini. Di sisi lain memang Islam sangat memperhatikan merawat anak kecil, khususnya yatim, anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang merawat anak yatim. Ana wakafil yatimi kahataini. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Nabi Muhammad menunjuk 2 jemari jajar dengan Nabi Muhammad di surga. Anak yatim. Ini di surga. Merawat anak yatim, memuliakan anak yatim. Ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan yang sama, yang serupa maknanya. Hadis sahih bahwasanya sisi lain kita harus perhatikan anak yatim. Anak yang tidak punya bapak atau tidak punya bapak dan ibu atau orang fakir. Semuanya ini adalah ada pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sa'i lil fuqara wal almarati wal armalati wal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari makan, apa orang yang berusaha untuk merawat miskin, atau orang yang janda-janda yang tidak punya rezeki, itu adalah seperti orang berjihad di jalan Allah. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan merawat orang-orang semacam itu. Barangkali di situ ada anak kecilnya. Ini masih banyak. Tapi pun demikian bukan berarti kita memperkenankan merubah nasab. Man dhamma yatiman baina abawaihi. Man dhamma yatiman. Barang siapa mengambil seorang yatim ila ta'amihi wa syarabihi, kepada makanan dan minumannya, wajabat lahul jannah. Imam Ahmad meriwayatkan, barang siapa mengambil anak yatim untuk dirawat, maka baginya adalah surga. Kemudian khususnya orang-orang yang tidak diketahui bapaknya. Mohon maaf, ada orang yang dibuang di pinggir jalan. Wah, luar biasa nih, pahalanya amat gede. Mohon maaf, ada lagi barangkali ada orang yang tidak punya bapak karena seorang wanita yang terjerumus dalam sebuah perzinahan. Kemudian lahirlah seorang anak yang tanpa bapak. Merawat orang semacam ini luar biasa, pahalanya besar. Sambil kita menutupi aibnya sang ibu, supaya tidak ketahuan kalau itu adalah terjadi perzinahan. Kita besarkan hatinya sang anak, digedekan. Ini adalah tetap. Akan tapi tetap tidak bisa kita rubah nasabnya kepada kita. Cara menutupi boleh saja dengan cara yang lain. Akan tapi masalah berubah nasab ini adalah hukumnya adalah haram. Ini adalah ancaman-ancaman berubah nasab. Kemudian berkenaan dengan adopsi. Adopsi ini lebih khusus lagi ini. Kalau adopsi yang saat ini terjadi jelas merubah nasab. Karena dari mana pasti berubah nasab. Tidak ada adopsi yang tidak merubah nasab. Karena kalau cuma hanya kalimat anak angkat, saya angkat sebagai anak, itu belum disebut adopsi, yang istilahnya masyhur ya. Adopsi adalah mengambil anaknya orang, kemudian dibuatkan akta yang nasabnya nyambung kepada bapak yang baru ini, bapak yang mengadopsi. Maka ini adalah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi, karena bertentangan dengan masalah menjaga nasab tadi. Adapun Al-Quran langsung turun ini. Ada kejadian pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad itu punya anak angkat yang bernama Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid diangkat, kemudian dinikahkan dengan kerabat Rasulullah yang bernama Sayyidah Zainab. Jadi dalam pernikahan tidak ada kecocokan, kemudian harus dipisah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan Rasulullah dengan yang namanya Sayyidah Zainab tadi, jandanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Disitulah heboh masyarakat Mekah bahwasanya Nabi Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Memang selama ini yang namanya Zaid dipanggil, sebagian menyebut dengan Zaid bin Muhammad. Akan tapi setelah itu turun Al-Quran yang menafikan, meniadakan yang namanya adopsi, tidak ada anak angkat. Zaid tetap kepada Harithah bin Harithah. Jadi Zaid adalah bukan anaknya Nabi Muhammad, maka jandanya Sayyidina Zaid adalah orang lain dari Nabi Muhammad, maka tetap boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran, "Ma ja'ala adiyakum abna'akum." Allah tidak menjadikan adaya itu adalah anak-anak angkatmu yang kau aku itu. Abna'akum menjadi anakmu yang sesungguhnya, enggak bisa. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan hanya ungkapan kamu di masyarakat setelah ngadopsi kayak anaknya. Bahkan ada yang sampai ditutupi, enggak boleh tahu. Kenapa tidak boleh tahu? Sebab kalau tahu lari pulang ke rumahnya. Tidak bisa, harus kasih tahu. Loh, nanti bagaimana, siapa yang rawat saya? Bu, Pak, kalau seorang anak engkau didik baik, ngerti berbakti, dia tidak akan lari. Jangankan dianggap sebagai anak.
Orang lain saja kalau kita baiki akan berbuat baik dengan kita. Kenapa? Kenapa kita takut? Kalau Anda merawat anak, tetap nasabnya adalah nasabnya kepada bapaknya. Anda merawat dari kecil, Anda kenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda didik dengan baik dan dengan benar. Maka di saat Anda didik dengan baik dan benar, dia akan mengerti makna hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, mana kebaikan yang Anda berikan, dia akan balas dengan kebaikan, bahkan lebih dari itu. Tidak usah khawatir, Allah yang merawat Anda, bukan anak itu. Nah, maka ini jangan sampai anak ditutup-tutupi sampai tidak tahu celuntrungnya. Tiba-tiba malah jadi bumerang, suatu ketika terungkap di saat gede. Berarti merasa dibohongi sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Dia akan marah. Nah, akan tapi harus kita tahu mulai dari kecil bahasanya. Kita juga punya anak yang bukan anak kita. Ya, bukan. Ya, semuanya kita anggap anak semuanya. Harus kita jelaskan sekarang, kebetulan perempuan. Sekarang sudah mulai gede. Mulai umur berapa, 6 tahun, 7 tahun. Sudah kita sebutkan mahram. Tidak boleh masuk kamarnya Buya dan sebagainya. Harus kita tahu bahasanya dia punya nasab sendiri. Selama ini memang kita anggap sebagai anak sendiri. Akan tapi memang namanya harus kita tunjukkan bahwasanya suatu ketika dia dewasa tetap bukan anak saya, tapi orang yang semahak. Boleh saya beri apa nanti mau sekolah seperti anak yang lainnya. Tapi harus dijelaskan karena dia dengan anak laki-laki saya, anak laki-laki kami tidaklah mahram. Dia harus bisa jauh. Nah, ini harus diperhatikan kayak begitu. Mulai harus dikenalkan mulai dari kecil bahasanya ini adalah saya bukan bapakmu yang sesungguhnya secara nasab, tapi aku adalah yang merawatmu dan yang membesarkanmu. Nanti bakal mengerti makna pengabdian kepada orang yang merawatnya. Jadi Allah tidak menjadikan hal ini. Al-Quran surat Al-Ahzab bisa dilihat tafsir surat Al-Ahzab nanti ayat keempat ya. Wa ja'ala adiyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi'afwakum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah yang mengucapkan kebenaran. Jadi apa yang difirmankan Allah adalah benar. Jadi memang bukan anaknya, kenapa harus dianggap sebagai anak? Lebih dari itu, ud'uuhum li'abaihim. Kalau manggil seseorang itu, sambungkan dengan nasabnya. Bapaknya jangan kau rubah. Merubah nasab tidak boleh. Wa aqsatu indallah. Itu yang lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum. Ya, kalau tidak ngerti siapa bapaknya, maka anggap sebagai saudara gitu. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aqsatu indallah. Ini lebih adil. Kenapa dianggap sebagai lebih adil? Tentu karena akan mengembalikan kepada haknya, hak warisnya, hak pernikahan, masih hak-hak yang bisa dipenuhi dengan kita mengembalikan kepada nasab yang semestinya ini. Nah, maka ini adalah hujah-hujah yang sangat jelas bahwasanya adopsi berubah nasab itu adalah haram. Jadi kalau Anda memungut anak yatim atau memungut anak saudara untuk menemani Anda dalam kehidupan Anda karena Anda ingin merawat, mungkin ada seorang yang tidak punya anak, maka itu hal boleh-boleh saja. Apalagi yang akan dirawat adalah anak yatim, anak yang fakir. Itu sungguh kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi ingat, semua orang yang ingin merawat anak yatim, anak fakir, anak yang tidak punya bapak, anak-anak yang seperti itu, maka jangan lalai dan lupa bahwa tugas Anda bukan memberikan makan jasadnya saya, akan tapi ternyata yang lebih penting dari itu bagaimana Anda memberikan makan rohnya dengan pendidikan agama. Sungguh salah, sungguh rugi, sungguh bangkrut orang yang memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim yang dirawatnya bertahun-tahun tapi tidak dikenalkan kepada Allah. Itu hanya tabungan kesengsaraan, tabungan siksa bagi orang yang merawatnya. Anda harus jangan ambil resiko. Anak yatim yang bersama Anda kenalkan, jadikan ulama, jadikan orang-orang yang kenal Allah. Biarpun tidak harus jadi ulama misalnya, kenalkan Allah terlebih dahulu. Ada suatu ketika orang datang kepada kami, dia telah bisa menyekolahkan anak yatim 60. Ada yang sudah sampai gelar bergelar. Akan tapi waktu kami tanya, kamu sekolahkan di mana saja Pak? Sekolahnya sini. Kami tanya, lah kok tidak ada sekolah agamanya? Dia geleng kepala. Memang tidak sekolah agama Bu ya? Aduh, sengsara kalian. Sengsara, rugi. Engkau menyekolahkan anak tidak kenal agama, Masya Allah. Yang penting justru agama. Kami pun begitu. Kalau ada orang mau bersama kami, tawarannya adalah agama. Kalau tidak urusan agama dahulu, tidak. Kalau sudah agama berhasil, mau jadi dokter, jadi ini boleh sih. Tapi agama nomor 1. Jangan Anda masalah sosial ini, jangan hanya masalah sosial, tapi sosial dan kenal Allah juga sosialkan kemasyarakatan. Tidak cukup kita besarkan dia di masyarakatnya, akan tapi harus kita besarkan di hadapan Allah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, itu adalah masalah adopsi tadi. Adalah hukumnya sangat jelas bahwasanya adopsi itu adalah haram, tidak diperkenankan dengan ciri-ciri adalah begini, merubah nasabnya. Jadi misalnya, mohon maaf ini sedikit selesaikan. Orang namanya Ali bin Abdurrahman.
Ali anaknya Abdurrahman. Nah, karena Ali anaknya Abdurrahman, maka kemanapun kalau saya memungut Ali, tetap namanya Ali bin Abdurrahman. Tidak boleh berubah menjadi Ali bin Yahya. Nah, itu adalah hukumnya, tidak benar. Ali tetap bin Abdurrahman. Kemanapun dia pergi harus Ali bin Abdurrahman. Ini. Jadi kalau merubah hukumnya haram, dan hati-hati, ancamannya adalah tidak ringan. La'natullahi alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat kutukan Allah ya, dan kutukan malaikat dan manusia semuanya mengutuk, diseru untuk mengutuk. Artinya apa? Anjuran kutuk manusia itu yang merubah nasabnya itu. Wallah. Baik, inilah yang harus kita Masya Allah perhatikan. Baik, mungkin masih banyak nanti yang akan kita bahas ya Kang Ozi, dan mungkin juga bisa sama tanya jawab nanti, dan kita akan bersambung ya. Dan bagi sahabatku, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah nasib berikut ini. لكن أرجع مني أمل منايا لا ميلتون العود حق ولادي من بعدي لا ميلتون العود حق ولادي من بعدي بلادي فرش أرضي أما الحافي سمايا نادي روحي وعيوني مقدم لا غير الدون تنادي روحي وعيوني مقبل لا غير الدون لو استبعدوني وسكنوني بسرايا عن حق العود الدافع اسمع يلي مش سامع عن حق العود الدافع اسمع يلي مش سامع على الاطفال ان شاء الله راجع لاجل هون المنايا حب الأوطان الدم في كل معنى للكل حب الأوطان الدم في كل معنى للكل بصرف وبأعلى همي لا ملاك ابوي وجدي بوجداني زرعوا حب الاوطان ابوي وجدي بوجداني زرعوا حب الاوطان خلوا القصة اغاني مفاتيح ومعايا
عالماية يلا غنوا معايا عبلادي لازم ارجع هي املي ومنايا. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM 98,5 FM Asyigraf Radioku Inspirasi Spirit Hati. Asyigraf Radioku Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Bunda Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan membahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Masih di program Benang Merah ya bersama Radio Cirebon dan azan ucapkan selamat bergabungnya buat sahabat-sahabat kita yang dari Darul Mustafa Madinah dan juga dari MBS FM Gresik ya dan juga Wadi FM Bogor yang di Bontang juga dan yang di Lubuk Linggau ya Sumatera yaitu Arisal Radio dan Hima FM Dan kita juga ikut mengundang semuanya kalau saya untuk bergabung untuk bergabung ya SMS saja mungkin dan kelihatannya kita masih ada yang perlu disampaikan oleh Buya karena masih ada beberapa poin yang harus disampaikan. Oleh karena itu kepada Buya untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya bahwa tentunya bukan masalah adopsi, tapi ada sesuatu yang mirip dengan kasus adopsi. Ya, kalau adopsi barangkali ada yang ketinggalan tadi. Apa itu? Mungkin ada sebagian orang yang kurang akrab dengan istilah adopsi. Adopsi adalah mengangkat anaknya orang untuk menjadi anaknya, lalu nasabnya dirubah. Yang semula anaknya orang menjadi anaknya dia. Dengan merubah nasabnya, merubah nama bapak. Itulah yang diharamkan secara mutlak. Kalau tadi sudah disebutkan dalam mukadimah, kalau merawat anak untuk dibesarkan di sekolah kemuliaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jaminannya adalah surga itu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu dijelaskan bahwasanya, jadi disebutkan bahwasanya kalau menyebut orang itu sebutlah dengan nama bapaknya, ya, menyebut dengan nama bapaknya. Jangan sampai kita salah. Menyebut dengan nama bapaknya ini maknanya jika menjaga nasab. Ud'uhum li abaihim. Kalau panggil seseorang, sertakan nama bapaknya supaya lebih dikenali urusan nasab. Mohon maaf, di dalam masyarakat Arab itu luar biasa menjaga nasab. Jadi orang itu bisa menghafal nama kakeknya, bahkan bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar bin ini. Itu dengan menyebut begitu saja sudah nyambung. Ini saudaranya siapa, kerabatnya siapa. Ini memang keistimewaan seperti itu yang harus, itu yang ada pada Arab. Kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab. Kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab, dan dengan nasab itulah tadi disebutkan Rasulullah untuk menjaga silaturahmi. Jadi kalau disebutkan ini bin ini sudah nyambung. Oh ya, ini berarti keluarga dari sini, anaknya sini, ini nyambung. Maka dari itu kita tidak perlu, biarpun bukan urusan adopsi, masih ada satu cara yang tidak benar di dalam menyebut sebagian orang. Gara-gara ini mengikuti caranya orang Barat. Misalnya seorang wanita namanya Fatimah binti Abdurrahman, misalnya Fatimah anaknya Bapak Abdurrahman, contoh saja. Atau nama lain dah siapa saja. Fatimah binti Abdurrahman setelah menikah, suaminya namanya adalah Abu Bakar. Rupanya setelah menikah itu gayanya masyarakat Indonesia niru-niru Barat.
akhirnya menjadi Fatimah Abu Bakar. Ini kan satu kesalahan yang selama ini sudah menjadi memasyarakat ya, tidak pernah disadari, dan ini tidak saja terjadi di kalangan orang awam. Kalau orang awam, orang akademi yang tidak banyak bersentuhan dengan syariat, wajar barangkali bisa dimaafkan. Tapi kadang ini dalam dunia kekiaian, keustatan tidak pernah peduli. Mohon maaf, ada seorang kiai namanya Kiai Abdul Ghafur ya. Kalau punya istri, semuanya istrinya juga namanya adalah ya istri siapa namanya. Kalau namanya Aisyah ya Aisyah Abdul Ghafur, padahal Aisyah anaknya orang lain ya. Tapi kadang punya tidak ada namanya sama sekali, tapi langsung nama suaminya ya. Kayak seumpama Pak Ahmad, nanti nama istrinya jadi Ibu Ahmad. Nah, kalau masalah itu kalau itu beda, karena Ibu Ahmad jelas istilah ada ibu itu ada qarinah yang sangat jelas ya. Qarinah yang sangat jelas bahasanya itu adalah istrinya, ibu kan istrinya Ahmad. Itu ya. Itu beda. Yang dimaksud nih sekarang ini itu mengikuti gaya barat. Sehingga di dalam Islam itu haknya seorang wanita di dalam mempertahankan nasab masih ada. Biarpun ini tingkat kemaborotannya tidak seperti yang pertama tadi. Ya masalah adopsi, akan tapi ini pun harus dihindari kita itu. Sehingga untuk mengenal lebih jelas dengan kalimat kalau dikembalikan kepada bapaknya. Kalau orang itu namanya Fatimah binti Abdurrahman dari dulu sampai sekarang tetap Fatimah binti Abdurrahman, ya enak orang kenalinya. Kalau misalnya dia di sana ya Fatimah binti Abdurrahman. Nah, kalau Fatimah dirubah dengan suaminya tak tahu cerai, menikah lagi, ganti lagi, pindah kampung lagi, menikah lagi, ganti lagi. Karena suaminya kan 4 ganti 4 kali, namanya berubah-ubah. Jadi orang tidak bisa mengenali. Sisi lain itu bukan cara Islam itu. Jadi cara Islam tolong ini jaga nasab ini. Nah ini cara Barat memang begitu, lihat. Di luar dunia Islam, di luar Islam itu memang wanita itu haknya itu banyak diporak-porandakan, dihancurkan sampai hak menjaga nasab. Sehingga kalau sudah menikah dengan seorang suami, langsung dia ikut nama suaminya ditempelkan di belakangnya. Ini adalah suatu kesalahan ikut-ikutan. Biarpun maksudnya adalah hanya mengikuti tradisi, tapi kan bukan tradisi Islam. Biarpun maksudnya tidak merubah nasab ya, akan tapi ini masuk bab yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena memanggil tidak sesuai dengan bapaknya. Memang ini bukan masalah adopsi tadi. Adopsi jelas merubah nasab. Karena akibatnya merubah nasab adalah masalah warisan. Kalau di sini memang tidak sampai derajat seperti itu. Hanya di kalangan masyarakat menjadi rancu. Sehingga masyarakat Arab kalau ketemu masyarakat Indonesia bisa tidak ketemu. Kalau masyarakat Arab misalnya kalau ada seorang Fatimah binti Abdurrahman ya Fatimah binti Abdurrahman. Sehingga kalau di sini Fatimah menikah dengan Abu Bakar lalu bilang Fatimah Abu Bakar, maka saat itu Fatimah Abu Bakar orang mengira Abu Bakar adalah bapaknya. Jadi ini yang harus dihindari, kita tidak usah ikut-ikutan. Masya Allah kadang kita dikagetkan oleh kemarin juga dapat orang membagi-bagi, mohon maaf penanggalan kalender. Ya ada beberapa tokoh-tokoh rupanya ditulis istrinya adalah nyambung kepada tokoh tersebut. Kami menduga bahasanya itu bukan kesalahan kiainya, mungkin kesalahan orang yang ngetik saja ya, hanya ikut-ikutan di media dan sebagainya. Ini adalah tidak diperkenalkan di dalam Islam. Itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai istri Anda langsung nama belakang nama Anda sambung dengan nama istri, itu ada syubhahnya. Paling ringan keharamannya adalah Anda mengikuti gayanya orang Barat, bukan gayanya orang Islam itu. Kalau masalah merubah nasab tidak, di situ tidak ada perubahan nasab. Yang merubah nasab adalah di aktonya sampai dirubah seperti apa, binnya itu dirubah, itu yang membahayakan. Ini saja barangkali yang perlu kami ingatkan. Kemudian hati-hati dengan istilah kalimat adik angkat, anak angkat. Sebab sering beberapa teman itu yang punya pergaulan dengan orang di luar Jawa sana. Yang paling banyak kelihatannya istilah anak angkat orang di luar Jawa sana tuh. Di luar Jawa, karena apa? Biasanya orang dari Jawa itu ke sana melancong, ya kan? Sebetulnya niat baik. Karena melancong itu, ini karena pengalaman dari teman-teman kami yang ada di luar. Karena melancong kan tidak punya sanak, tidak punya keluarga. Sehingga masuk ke rumahnya orang, sehingga diberikan pengarahan sampai bekerja di luar Jawa besar, baik yang di Balikpapan, di ini, itu kan cerita. Maksudnya itu adalah anak angkat saya. Sampai anak angkatmu banyak banget. Itu bapak angkat saya. Dikit-dikit ke sana punya bapak angkat. Nah terus permasalahannya, memang benar-benar mereka tuh akrab betul. Sehingga masuk dalam rumahnya, ya ini yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan anak-anak orang yang ngangkat anak itu, jadi misalnya kami masuk ke kampung kota tersebut, lalu kami diangkat anak. Setelah kami diangkat anak, akhirnya kami berbaur dengan putri-putrinya yang ada sana. Nah, ini kan keharaman yang tanpa dirasa ini. Jadi permasalahannya apa? Dari maksud baik salah.
Dari maksud baik untuk merawat, menggedekan, membesarkan biar ini. Jadi istilah kayak anaknya itu kan anakku sendiri loh, nggak ada berubah. Bahkan barangkali ini bisa menjadikan senjata bagi orang berbuat jahat nih, kayak adikku. Mohon maaf, secara psikologi orang sama-sama merantau itu paling gampang untuk jadi adik-adikan itu ya. Jadi adik-adikan saudara kamu kayak adikku, itu paling gampang dan setan masuk di situ. Jadi tetap harus masalah nasab itu lebih diperhatikan. Kemudian masalah mahram bukan mahram yang tidak boleh berduaan, membuka aurat, masalah boleh nikah tidak boleh nikah, ini harus perhatikan. Dan insya Allah ini adalah cukup untuk muqaddimah. Barangkali nanti ada yang dipertanyakan, maka akan disambung dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang semoga Allah membuka hati kita semua, pikiran kita semua, pemahaman yang benar terhadap syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, buat sahabat semua ya, kembali kami menyapa nih dari beberapa radio ya yang ada di wilayah Indonesia, baik dari Darul Mustafa Lumajang, MBS FM Gresik, dan Wadi FM Bogor, juga yang ada di Bontang, Lubuk Linggau dengan Arisala Radio, dan Hima FM juga. Mungkin ada radio yang memang juga menilai kita tapi belum komunikasi ya, karena ternyata terbukti dengan di SMS center banyak juga yang dari Jember, Kang Azi ya. Nah, jadi kami ucapkan selamat bergabung, dan kami juga mengundang semua ya, buat sahabat-sahabatku yang mendengarkan ini dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung dengan kami, yaitu melalui via telepon kami di 0231 252 2549 atau via SMS di mana Mas? 081321461079. Iya, baik. Buat sahabat-sahabat semua ya yang mau berinteraksi dengan kami, yang tadi dari awal sudah telepon nih kelihatannya ya. Kami sapa lagi nih buat sahabatku yang bergabung via telepon. Mangga dipersilakan, karena tadi masih proses penjelasan ya dari guru kami Yahya, makanya kami tidak angkat. Dan sekarang kami undang di 0231 252 2549. Kami nantikan ya. Dan sambil kita menunggu di Kang Ozi, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada masuk ya. Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Saya di Lumajang ini. Oh, di Lumajang. Di Lumajang, Pak siapa? Pak Haji Wasi ya. Haji? Wasi ya. Wasi ya, Pak Haji Wasi. Mana Pak Haji? Lumajang. Ya, mau tanya ya. Mangga dipersilakan. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ini dia masuk ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Silakan. Mana mau tanya Pak? Mau tanya Bu ya. Saya rencana ibu ingin ambil anaknya, anak yatim gitu rencananya. Kan ini apa? Misalnya anaknya itu udah umurnya di atas 3 tahun, kan jelas nggak bisa nyusui. Iya betul. Terus dengan anak itu apa batal gimana itu? Perempuan, berarti anaknya perempuannya? Ya, misal perempuan itu udah umur. Nah, terus misalnya ambil bayi itu, kiranya bisa nyusui istri saya itu berapa itu? Berapa nyusui? Apa 2 kali? 2 kali? Ya. Baik. Terima kasih buat Pak Haji Wasi yang ada di Lumajang, yang sudah bertanya tentang mengadopsi anak ini Bu ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin bismillahirrahmanirrahim kalau belum ada yang masuk. Jadi yang pertama adalah saudara kita Bapak Haji Wasi ini ingin bukan mengadopsi, karena sudah paham beliau adalah adopsi sudah dibatalkan di hari ini, melanjutkan pembatalan dari ini, menjelaskan pembatalannya Rasulullah. Jadi adopsi tidak ada, barangkali mau merawat anak yatim. Akan tapi anak yatim itu kebetulan perempuan sudah umur 3 tahun. Kalau begitu Bapak Haji, boleh Anda merawat, akan tapi tetap Anda perhatikan urusan kemahraman, karena dia bukan mahram bagi Anda. Jadi Anda rawat, gedekan, sekolahkan sampai menjadi seorang yang solehah, dan tetap harus dijaga. Dalam usia 7 tahun Anda sudah tidak boleh dekat-dekat dengan dia sampai usia dan nanti kalau sudah menjadi dewasa yang membangkitkan syahwatnya, umurnya wanita besar, wanita yang bisa dinikahi, yakni maka saat itu Anda seperti orang lain, tetap orang lain tidak akan berubah. Anda bukankah Anda memungut dia ingin surga, kan begitu ya? Kalau memang Anda memungut dia untuk merawat dia adalah karena ingin surga, maka harus diperhatikan jangan sampai kita memungut dia, merawat dia, menggedekan dia membuat Allah murka. Jadi
auratnya, rambutnya dia adalah aurat bagi Anda, ya kan, lehernya aurat bagi Anda, betisnya aurat bagi Anda. Anda tidak boleh melihat dia seperti itu. Jadi tidak boleh berduaan dengan dia tetap orang lain. Dengan begitu Anda benar-benar merawat anak yatim. Merawat anak yatim tidak harus Anda bersamaan dia terus, tidak. Bisa setelah itu Anda sekolahkan, Anda pesantrenkan, Anda gedekan, kemudian setelah itu dia menikah, dan setelah itu punya pengertian kepada Anda dengan cara yang lain mungkin ya, dengan cara yang lain, tanpa harus dia itu melakukan sesuatu yang seperti anak sendiri, benar itu. Jadi tetap haram ya, tetap tidak bisa, tidak diperkenankan untuk berduaan di saat dia sudah gede, tetap hukumnya haram karena dia adalah orang lain. Adapun masalah perawatan adalah niat baik Anda, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi jangan melanggar Allah juga. Jangan melanggar Allah dengan cara menghindari. Dia adalah tetap orang lain yang harus Anda hindari. Sesuatu yang diharamkan bagi orang lain untuk Anda, itu sama bagi orang lain, antara orang lain dengan Anda. Jadi jelas. Kemudian masalah menyusui itu adalah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Jika bayi sebelum umur melampaui 2 tahun, dengan catatan susuannya adalah 5 kali susuan. 5 kali susuan, yang sekiranya susuan itu adalah masalah mengenyangkan, tidak mengenyangkan ini tidak terlalu dibahas di dalam mazhab kita. Yang jelas puas, kita kan tidak bisa ngerti anak itu kenyang atau tidak kenyang ya. Jadi yang jelas kalau ada seorang bayi menyusu, kemudian tanpa kita lepas, kok lepas sendiri dia lepas ya, nah, itu 1. Kemudian kok nanti balik lagi, kemudian lepas 2. Nanti ya, mungkin kapan lagi, tidak harus berurutan seperti itu. Ya, itu asal dia tidak boleh 2 hari, 3 hari, yang penting kan sudah 5. Maka saat itu dia apa? Sudah 5 susuan yang mencukupi. Memang yushbi'na dalam riwayat mengenyangkan, akan tapi makna kenyang ini adalah kenyangnya anak, maksudnya sudah berpaling dengan sendirinya, ya kan? Dengan berpaling dengan sendirinya. Mohon maaf, ada seorang ibu kalau ada bayi yang gigit ya, ditarik, itu adalah bukan kemauan sang bayi, masih tidak dihitung itu. Jadi yang melepas dengan sendirinya, jadi 5. Jadi 5 kali susuan. Kemudian usianya di bawah 2 tahun, maka itu yang menjadikan mahram dengan Anda, tapi mahram birrodo, mahram karena susuan. Tapi ingat, mahram susuan tidak mewarisi, hanya masalah pernikahan saja, wudu, batal wudu dan tidak batal wudu. Jadi tadi kalau perempuan yang tadi ya, anak 3 tahun, nanti kalau gede batal wudu bagi Anda. Tapi kalau dirobok, disusui, maka tidak batal wudu dengan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Haji Wasi yang ada di Lumajang, semoga bisa terpuaskan nih dengan jawabannya. Dan kami masih terus menantikan nih buat sahabatku semua yang ada di wilayah Cirebon sekitarnya dan juga sudah ada telepon masuk. Baik, kita angkat aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Yudi di Kasela. Dengan Kang Yudi di Kasela ya, enggak pertanyaannya Kang Yudi. Mau tanya sama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta penjelasan tentang anak cucu kedua ya, Syarifah tuh yang tidak boleh kalau di nikah sama orang biasa tuh nanti nasabah akan hilang tuh Bu ya. Iya, yang kedua masalah cucu Rasulullah Ayyub dan Syarifah itu kan udah diterangkan, dijamin akan masuk surga itu. Apakah itu sama dengan kita sebagai manusia biasa prosesnya tuh sesuai dengan mizan timbangan kita nanti ya? Baik. Iya. Ada lagi? Satu lagi, ini mau tanya masalah istikharah itu ya. Ketika kita melakukan istikharah itu lebih afdol satu masalah atau ditambah yang lain. Misalkan kita minta mencari pasangan tuh satu itu aja atau ditambah yang lain, misalkan minta petunjuk tentang usaha memilih itu Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab mungkin barangkali masih ada penelpon via telepon ya. Yang ingin bergabung via telepon, kami masih beri kesempatan. Baik, kita lihat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari hamba Allah di Perum. Baik, Mang, silakan Ibu. Buya, apakah puasa Syawal itu mesti harus 6 hari? Kalau misalkan kita dari tanggal 1 itu kita bukan apa ada macam-macam ya. Terus sampai pada akhir mau lewat bulan Syawal, kira-kira 4 hari kita tuh puasa Syawal, terus kan nggak sampai 6 hari ya. Itu gimana solusinya? Apakah kita boleh terus
dan atau ukur pahala kita untuk mencapai puasa Syawal yang 6 hari itu, Bu ya. Baik. Itu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah ada 2 penelpon ya, dan kita mungkin bisa langsung jawab ya. Baik, Yang pertama tentang syarifah yang dinikahi orang biasa, katanya Bu. Tentunya ada mukadimah jawaban tersebut. Kami himbau kepada para syaraif, para habaib, kalau mempunyai putri itu sebisa mungkin, dan Anda mempertahankan jangan sampai putri Anda dinikahi oleh orang selain daripada para habaib. Dikhawatirkan, yakni kami nasihat kepada para syaraif, para habaib, jika Anda menikahkan putri Anda yang syarifah dengan orang yang bukan dari habaib, itu dikhawatirkan Anda termasuk jenis berpaling dari kemuliaan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda berpaling kepada nasabnya Rasulullah, Rasulullah akan berpaling kepada Anda, itu yang dikhawatirkan. Jadi sebagian dari para habaib, para syaraif yang teledor, sehingga putra-putrinya itu dinikahkan dengan orang-orang yang bukan dari para habaib. Ini sesuatu yang berat. Jadi kenapa sih kok tidak berusaha mencari yang habaib? Nah, ini harus diperhatikan itu. Jadi takut berpaling daripada nasab Rasulullah. Sehingga seorang wanita yang tahu dirinya adalah punya nasab kepada Rasulullah, yang semestinya dia adalah berbangga, rindu atau dengan nasab Rasulullah untuk mencari suami yang punya nasab kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ada sebagian orang yang ada keteledoran sehingga menikahkan putrinya dengan orang yang bukan dari para habaib. Nah, sekarang jika terjadi semacam ini bagaimana? Memang kita harus ada antisipasi dulu, jangan sampai terjadi. Nah, kalau terjadi bagaimana? Ini permasalahan lain. Memang para ulama di sini sudah menjelaskan hukumnya semacam itu. Masalah kafaah itu sudah sangat jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kafaah itu diperhatikan. Tetapi pun demikian, kalau terjadi pernikahan, tentu tidak mungkin tidak ada solusi, ya kan? Kalau sudah terjadi pernikahan, hukum pernikahannya adalah tetap sah. Akan tapi kalau dari awal kita halangi, kita hentikan supaya tidak. Tapi kalau sudah menikah, akankah kita katakan perzinaan? Itu juga tidak bisa. Akan tapi kita nasihati ke depan, jangan sampai yang lainnya jangan sampai salah semacam ini. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu, seorang syarifah menikah dengan, ini insya Allah nanti akan dibahas. Kemarin ada permintaan dari beberapa sahabat untuk kita membahas masalah nasab ahli bait Rasulullah SAW dan hukum pernikahannya yang jangan sampai ada orang salah di dalam masalah pernikahan ini, khususnya pernikahan daripada dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan dibahas secara khusus supaya lebih gamblang lagi. Tapi ini hanya isyarat saja. Nah, kalau sudah terjadi, maka anaknya itu adalah nasabnya kepada suaminya. Nah, nasab suaminya, tapi bukan kepada ibunya. Tetapi syaraful tetap nyambung. Maka apapun bentuknya, mohon maaf, kitab Safinah An-Najiyah itu mensyarahi perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh daripada salah satu ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena darah Rasulullah itu mahal. Darah Rasulullah itu mahal, artinya memang kemuliaan, tidak bisa semua orang mendapatkannya. Maka kalau seandainya ada seorang syarifah yang dinikahi oleh orang yang bukan dari sayyid, itu kan memang salah dari pertamanya di sini. Akan tapi di sini bukan berarti tidak ada solusi. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya nasabnya kepada suaminya. Apakah nanti putus dengan Rasulullah? Mohon maaf, nasab putus, tapi kemuliaan tetap dapat. Kenapa? Dia adalah putrinya dari seorang syarifah. Dia adalah anaknya seorang syarifah. Mohon maaf, kalau kita menyakiti anak ini berarti menyakiti syarifah yang dinikahi. Kalau menyakiti syarifah, menyakiti Rasulullah. Jadi kalau masih ada sambung darah kepada Rasulullah, biarpun dari segi ibu, maka apapun bentuknya, ingat, ini masih ada nyambungnya dengan Rasulullah, biarpun segi ibu. Ini yang tidak bisa dipungkiri ya. Dari segi ibu, mohon maaf, relakah Anda dipisah dari ibu Anda? Misalnya Anda punya kakek dari ibu Anda. Anda yang bukan sayyid, bukan dari syariat, habaib. Anda seorang laki-laki mempunyai ibu. Kakek Anda adalah sangat soleh. Anda boleh tidak berbangga kalau nyambung dengan kakek? Kalau ada orang ngomong, kamu tidak nyambung dengan kakekmu, gara-gara kamu ketemu dengan ibu. Kira-kira bagaimana? Tersinggung atau tidak? Tersinggung ya. Jadi memang kenapa syaraf? Kalau masalah nasab ya. Tapi syaraf tetap disebutkan bahkan di dalam kitab Safinah Qadiriyah itu adalah syaraf sabit. Kemuliaan tetap ada. Makanya tetap kita hargai. Jangan sampai kita boleh di situ. Jangan sampai kita boleh
kepada orang tersebut. Jadi masalah hukum pernikahan beda lah ya. Kita tidak bahas masalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan masalah kafaah. Sebisa mungkin para syarifah jangan menikah kecuali dengan para habaib, dan para habaib jangan nikahkan putrimu yang syarif kecuali dengan habaib. Ini adalah kaidah yang pertama. Tapi kan di masyarakat kan ada yang namanya masyarakat manusia, tidak semuanya bisa berpegang ya, bermacam-macam. Bagaimana? Nah ini, kembalikan kita mahabbah kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap anaknya syarifah adalah juga anaknya syarifah secara nasab kepada suaminya, tapi ketahuilah di dalam darah anak ini ada nyambung darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan lain yang jangan dicampur aduk masalah. Bukan berarti ini merekomendasi ya, mengatakan di sini bahwasanya seorang anaknya syarifah punya syaraf, punya kemuliaan nyambung melalui syarifah kepada Rasulullah, bukan nasab. Ini bukan berarti merekomendasi pernikahan seorang bukan habaib dengan syarifah. Oh bukan, ini salah. Ini hak yang harus disampaikan. Mustahil kalau sampai saya tidak memperhatikan anaknya syarifah ini, berarti kan saya zalim kepada syarifah. Kalau saya nyakiti syarifah ini sakit atau tidak? Sakit. Kalau syarifah sakit, ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus perhatikan, tolong dibedakan. Kadang ada takut fitnah ya dalam hal semacam ini. Pikir loh, ini merekomendasi pernikahan syarifah dengan orang lain. Oh tidak, itu dari awal sudah dihentikan masalah kafaah. Tapi kalau sudah terjadi, gimana solusinya? Ini, maka memang harus pelan-pelan, hati-hati di sini. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah, dan semoga Allah berikan kepada kita kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah apa tadi yang kedua? Istikharah ya. Tidak ada masalah lagi, satu lagi. Tidak tercatat tadi. Masya Allah. Harus dicatat, semuanya harus dicatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Tentang masalah timbangan awal. Masalah ini yang harus dicatat semuanya. Karena sayang kalau ada orang kesian nanti. Jadi semuanya dicatat, tidak bisa dicatat, harus dicatat. Karena kasihan kalau tidak menjawab. Kalau kami harus mengingat semuanya, kita mengingat jawabannya, tidak ingat pertanyaannya. Kemudian ini semoga sambil jalan masalah istikharah. Masalah istikharah itu adalah suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditinggal, yang sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengingatkan dalam kitab Tazkiruna, semestinya itu karena kita itu setiap hari punya urusan dan punya pilihan dalam semua langkah kita, mau belanja atau tidak belanja, mau pergi ke sana atau tidak pergi ke sana. Ini adalah masalah-masalah yang selalu terjadi dalam kesehari-harian kita. Maka di saat seperti itu, maka kita tetap dianjurkan untuk istikharah setiap malam. Nah, adapun masalah pengkhususan tadi, sebetulnya masalah keseriusan Anda itu. Kalau Anda pengen cepat jelas masalah uras perjodohan, ya satu-satu dong jodoh. Ya. Tapi kalau Anda memang hanya nyantai saja, memang untuk menjalankan sunnah Nabi, Anda cukup setiap malam sholat 2 rakaat ya. Itu sudah cukup. Sholat 2 rakaat istikharah. Istikharah apa itu? Minta dipilihkan oleh Allah semua yang akan terjadi di esok hari. Itu sudah cukup. Itu sudah sangat cukup, sehingga besok kalau melamar, kalau tidak baik akan dibatalkan oleh Allah dengan cara yang Allah lebih tahu. Bisa dibatalkan dengan cara yang Allah lebih tahu dan lebih indah. Jadi istikharah bisa dengan cara diumumkan. Misalnya sholat istikharah, ya Allah, apa yang terjadi di esok hari, jika baik untukku maka mudahkanlah, jika tidak baik jauhkanlah. Lah besok mau apa? Mau ngelamar, mau jualan, mau beli, mau apa saja, mau pergi, itu boleh. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menganjurkan agar kita setiap malam, dan itu bukan anjuran dari beliau saja, beliau tentu memahami dari pada syariat Jidduhu sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk istikharah. Istikharah di saat kita punya pilihan. Nah, setiap hari kan kita punya pilihan. Kalau kita pergi ke pasar, pilihannya apa? Beli dan tidak beli. Jadi beli atau tidak beli, ini kan pilihan. Jadi kalau sudah semalam diserahkan kepada Allah, yang akan kita beli benar insyaallah. Istikharah 2 rakaat setiap malam. Jangan istikharahnya kalau mau menikah saja. Ini kan. Terus yang banyak terjadi di Indonesia itu mulai istikharah itu identik dengan mimpi, Bu. Sehingga banyak yang saya sudah istikharah jangan nunggu mimpi. Bukan mimpi gitu. Mimpi itu adalah bukannya dengan istikharah. Istikharah itu adalah menjalankan sunnah Nabi. Jadi tolong di dalam memilih itu dengan cara ini yang diajar Rasul, jangan dengan cara yang lainnya. Ada sebagian mengajarkan dengan cara misalnya macam-macam lah. Dengan tasbih, dengan apa, dengan itu. Tapi dahulukan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh para imam hadis ini. Istikharah melakukan sholat 2 rakaat dengan doa yang diajar Rasulullah itu. Kemudian apa tadi? Masalah mimpi. Oh tidak. Tidak ada tanggapan dengan intinya. Anda beristikharah di hari itu, besok lanjutkan perjalanan Anda menuju keinginan Anda. Kalau Anda besok mau melamar, malam hari istikharah. Tidak harus mimpi kelihatan atau tidak kelihatan. Yang jelas tentunya yang diistikharah masuk kriteria dulu. Artinya ini orang layak untuk saya lamar, kan begitu.
Nah, kalau penjahat ngapain diistikharah? Kan begitu. Menjadi ada seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki, dia perampok, pemabuk, kok diistikharah? Ya ini sakit. Yang istikharah itu adalah setelah masuk kriteria, menurut Anda baik, menurut Anda benar, baru Anda serahkan kepada Allah. Sebab yang baik menurut Anda belum tentu baik. Kalau tidak baik, memang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, jadi itu masalah istikharah. Tidak harus ada mimpi. Dan mimpi itu sendiri adalah bisa saja itu kabar gembira, bisyarah ya. Bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat istikharah yang lain adalah sebelum Anda menggantungkan hati Anda kepada yang Anda istikharahi. Kalau Anda menggantungkan Anda kepada istikharah, ya ingat terus ya. Jadi dari dikosongkan hati, benar-benar menyerahkan kepada Allah. Lidahnya menyerahkan kepada Allah ya. Tapi hatinya tidak. Lidahnya mengatakan, ya Allah, kalau memang dia jodoh buatku, maka jadikanlah. Kalau tidak, jauhkan, ngomong. Tapi dalam hati, ya Allah, jodohkanlah dia untukku. Kalau tidak jodoh, tetap jodohkan. Ya Allah, ini kan kurang ajar. Memaksa. Baik, ya. Yang ketiga tadi yang tentang bisyarah. Nabi Rasulullah SAW pernah memberikan bisyarah tentang orang-orang yang masuk surga, Bu ya. Apakah mereka semuanya itu hitungannya sama seperti kita semuanya? Oh baik. Masuk timbangan-timbangan. Tadi saya ingat pertanyaannya, bagaimana para habaib atau mereka itu adalah masuk surga? Bisyarah ini ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW dari minal asyraf al-mubasysyirin bil jannati, orang-orang 10 orang yang sudah masuk surga selesai kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah insya Allah termasuk sudah orangnya diampuni, tidak perlu ada hisab. Kan ada hamba Allah masuk surga bighairi hisab, ada. Dan itu bukan saja 10 orang, hanya saja yang ditunjukkan oleh Rasulullah waktu itu adalah siapa? 10 orang minal asyraf al-mubasysyirin bil jannati, kemudian ahli Badar, kemudian beberapa orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain orang dari yang disebut Rasulullah dalam hadis teks tersebut adalah sampai hari ini adalah mereka termasuk masih dalam bab hisab. Tapi bisa saja orang zaman sekarang adalah tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang jelas punya keistimewaan bahwasanya beliau adalah punya nasab kepada Rasulullah yang harus kita hargai, kita hormati. Akan tapi bagaimana dengan dosa yang ia lakukan? Dosa yang dilakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya tetap akan dihitung oleh Allah. Akan tapi kita Allah Maha Pengampun. Ini kalau dia minta maaf akan diampuni oleh Allah. Jadi sama dengan yang lainnya, akan tapi kemuliaannya itulah yang menjadikan, sebab dia itu akan kemuliaan itulah yang diberikan oleh Allah kepada seorang ahli bait Nabi Muhammad, sambungnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang sebetulnya gini, penjelasan tentang kemuliaan ahli bait ini kewajiban bagi orang lain agar ngerti. Kalau dipahami ini, jadi memakna tentang ahli bait Rasulullah itu adalah kewajiban bagi orang lain agar mengerti, memberikan haknya kepada beliau-beliau sebagai tanda wafa, tanda balas, tanda pengabdian, penghormatan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dicintai itu sendiri ada yang salah, ada yang enggak benar, maka tetap cinta tidak boleh kita hilangkan. Bagaimana kita mencintai dari habaib yang misalnya mohon maaf ada yang melakukan kesalahan? Cara mencintainya adalah dengan cara mengantarkan mereka kepada kemuliaan. Kita membuat pendekatan yang baik tanpa harus merendahkan. Ingat, hati-hati membenci ahli bait, membenci zatnya ahli bait Rasulullah. Ini adalah benci. Kalau Anda mungkin tidak nyaman, Anda tidak kuat, barangkali ada sebagian orang ngomong, saya tidak kuat dengan dia. Bagaimana? Ada sampai mengadu kepada kita. Nah, kalau tidak kuat, Anda tidak boleh membenci. Tapi bagaimana? Anda menghindar pelan-pelan, akan tapi Anda kirim kebaikan melalui cara yang lain. Barangkali Anda tidak usah ketemu dengan dia, tapi Anda kirim kebaikan, kirim duit, kirim ini, kirim apa dengan cara yang lain. Yang penting jangan sampai ada kebencian di hati Anda. Ini yang mengerikan. Dan mohon maaf, teman pembahasan ini kami pertanyakan kepada para guru adalah dosa tetap dihitung karena beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat, kadang-kadang orang ngomong, ahli bait Nabi Muhammad juga bisa masuk neraka. Ini kan kalimat ini kenapa harus diucapkan? Iya kan? Ya. Kalimat ini kenapa harus diucapkan? Memang seperti itu, tidak usah diucapkan, ngerti mereka. Ahli bait Nabi Muhammad kalau bermaksiat kan juga masuk neraka. Iya, memang itu kalimat benar, tapi untuk apa kita ucapkan? Apa? Itu biasanya kalimat muncul dari kedengkian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal memang semuanya akan dihisab selesai. Tidak usah mengatakan ahli bait Nabi Muhammad bisa masuk neraka. Ente juga masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka? Kenapa kita tidak ngomong ahli bait Nabi Muhammad adalah bisa bersalah, tapi Allah juga bisa ngampuni? Kenapa tidak ngomong gitu? Jadi kita harus milih kalimat yang indah untuk ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyakiti. Sebab permasalahan adalah kebencian dan kedengkian.
Memang kalau ada apa berlebihan dari sebagian orang mengatakan ahli bait Nabi Muhammad harus masuk surga dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya cerdas bahwasanya apakah sama dengan kita bahwasanya semua umat Nabi Muhammad adalah bakal masuk surga ya? Tentunya dalam hal ini beliau adalah umat juga umat. Akan tapi ada kelebihan-kelebihan lain yang hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu, yang kita tidak boleh ikut-ikut dalam masalah ini. Memang bisa diseksa dan sebagainya bisa. Akan tapi semoga Allah membersihkan ahli bait, benar-benar membersihkan ahli bait daripada diseksa Allah. Kita tidak akan rela salah satu ahli bait Nabi Muhammad diseksa, karena itu sisinya Nabi Muhammad SAW. Memang secara syariat, iya berhak untuk diseksa, bisa diseksa karena dosa dan kesalahannya. Akan tapi akankah kita menginginkan itu? Tidak. Kita tidak menginginkan. Kita berdoa semoga ahli bait Nabi Muhammad sebejat apapun, semoga Allah berikan kesadaran kembali kepada Allah. Dan ini sebetulnya kita menginginkan begitu, sebetulnya kita minta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kita. Kita masih egois. Kita berdoa, kita cinta kepada ahli bait, ternyata yang kita inginkan adalah agar Allah sayang ke kita. Kita mendoakan ahli bait semoga sayang kepada kita, kembali ke kita semuanya. Jadi memang kita itu mementingkan diri kita. Tapi dan memang begitu ajarannya. Jadi tetap dengan ahli bait Nabi Muhammad jangan sampai ada kebencian, kedengkian. Ada memang pertanyaan-pertanyaan itu sering memojokkan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kenapa pertanyaan ini? Yaitu kalimat masuk neraka bisa enggak? Tidak perlu ditanyakan. Semua orang kan punya. Namanya umat Nabi Muhammad akan ditanya. Yang baik akan diberi oleh Allah kebaikan, yang jahat akan diberi oleh Allah hukuman. Akan tapi apakah Anda tidak sadar bahwasanya semua dosa di dunia bisa diampuni oleh Allah di dunia kan? Iya. Untuk siapa ini? Untuk semua umat Nabi Muhammad. Apakah ahli bait tidak boleh? Ya lebih boleh. Artinya ahli bait Nabi Muhammad bisa diampuni sebelum meninggal, bisa seperti yang lainnya. Hanya pertanyaan kadang-kadang pertanyaan yang merendahkan. Oh, ahli bait kan juga masuk neraka. Kenapa harus ngomong begitu? Ente juga bisa masuk neraka kan begitu sebetulnya. Jadi kita perlu punya adab dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada dua pertanyaan yang seirama nih. Yang pertama dari Pak Sodik di Tanggul Jember dan juga Ibu Siti di Lumajang, Bu ya, katanya mau nanya, misalnya kita menemukan anak kecil bayi perempuan yang nggak tahu siapa orang tuanya, siapakah yang akan jadi wali kalau dia mau nikah? Dan kata Ibu Siti, ya bagaimana siapakah yang berhak jadi wali untuk anak susun? Jadi mungkin ada dua pertanyaan lain. Yang pertama adalah jika Anda menemukan seorang wanita yang jelas tidak jelas nasabnya, yang tidak jelas nasabnya itu maknanya adalah bisa saja, mohon maaf, Anda menemu di tengah, di pinggir jalan seorang anak yang tidak ketahuan nasabnya. Atau mohon maaf, semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dari zina. Ada seorang wanita yang tiba-tiba hamil di luar nikah, kemudian melahirkan tanpa seorang ayah, seorang suami. Maka ini sungguh luar biasa. Jika Anda menolong mereka, pahalanya gede. Anda menolong orang yang berbapak dan beribu, dia fakir saja pahalanya gede. Bagaimana orang yang saat itu tidak punya bapak sama sekali karena dia anak zina? Jangan dihinakan anak zina. Kesalahan orang tuanya semoga Allah mengampuninya. Tapi anak zina adalah harus Anda hormati, Anda muliakan. Pahalanya gede. Dan ditutup, jangan berkata anak zina. Buat saja binnya bin siapa. Nah, ini bukan adopsi loh ya. Karena binnya bukan dinisbatkan ke siapapun. Hanya dikatakan ini anaknya hamba Allah. Hamba Allah kan banyak, tidak ditentukan. Tapi kalau dirubah nasabnya kepada Anda, itu adopsi yang haram. Nah, bagaimana nanti masalah pernikahannya ya? Anak itu pernikahannya adalah sederhana. Kalau sudah tidak ada walinya, nanti dikatakan walinya hilang, walinya tidak ada, maka karena walinya tidak ada, maka hakim bisa menjadi wali. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan walinya, adalah hakim langsung menjadi walinya. Karena tidak punya saudara, langsung hakim. Jika hakim bisa dipercaya urusan keagamaannya. Kalau ternyata hakimnya barangkali hakim tidak bisa dipercaya urusan agamanya, maka bisa saja dengan kalimat tahkim, dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dua mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya untuk menikahkan mereka berdua. Itu namanya muhakkam, walinya wali tahkim. Wali tahkim adalah bukan hakim, lain ya, hakim dengan muhakkam. Kalau hakim adalah hakim yang ditegakkan oleh negara. Dalam hal ini mungkin KUA ya, KUA yang soleh, yang ngerti. Atau barangkali mungkin ada tidak percayaan karena mereka tidak ngerti agama dan sebagainya, hanya dapat jabatan saja misalnya. Maka saat itu boleh dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hakam, di dalam riwayat dari Nabi SAW dan para ahli fikih menjelaskan tahkim itu adalah dua calon mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya untuk menikahkan mereka berdua. Maka walinya wali tahkim. Dia sekaligus jadi wali. Itu loh, dia yang jadi wali untuk menikahkan. Ini adalah masalah tahkim. Jadi begitu Ibu pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Kemudian walinya adalah hakim ya. Wali adalah hakim atau hakam. Tidak boleh yang lainnya menjadi wali. Kalau ternyata bapak yang merawatnya harus jadi wali, namanya nanti tahkim. Serahkan dulu
ya, namanya betul. tahkim, bapak yang mengangkatnya, bukan mengadopsi loh ya, yang mengangkat itu yang merawatnya itu kalau pengen jadi wali, kemudian agar khususnya mohon maaf anak-anak zina, bukan anak zina, anak yang dari ibunya yang berzina, itu kadang memang harus ditutup. Jadi harus ditutup benar, dan ini banyak yang kita beberapa dengan beberapa teman untuk berusaha menutup ini. Ada pernikahan yang salah, pernikahan ini ditutup dengan cara jangan sampai ketahuan kalau ini orang tidak punya bapak. Langsung saja sebut dengan bin siapa, bapaknya, walinya siapa, walinya ada. Mewakilkan, ngomong saja ia mewakilkan, padahal tidak ada perwakilan. Lalu bagaimana yang menikahkan ini? Tahkim, dua mempelai menyerahkan kepada orang yang mau menikahkan, menyerahkan urusan pernikahannya. Mohon maaf, ada dua mempelai, laki perempuan, tidak punya wali perempuannya ya. Lalu menyerahkan Buya, kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada Buya. Maka saya adalah muhakam. Setelah itu saya menikahkan wahai perempuan bin siapa saja, karena dia adalah tidak punya bapak ya. Aku nikahkan engkau dengan laki-laki, maka sah pernikahannya disaksikan dengan dua saksi. Ini ada pembahasan yang luas sebetulnya masalah. Kemudian masalah susuan tadi kayak ada juga Buya. Bukan masalah nyusut, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu di Peru ya, yaitu jika kita puasa puasa Syawal yang hari, tapi tidak sampai 6 hari. Seperti halnya ibu pengen puasa Senin Kamis atau Seninnya berlalu, ya sudah. Tunggu saja, insya Allah Allah memberikan anda panjang umur, ketemu Ramadan yang akan datang, benar-benar insya Allah puasa Syawal yang berlalu anda. Akan tapi kerinduan anda insya Allah Allah memberikan pahala kepada anda. Tidak harus 6 Syawal. Ya sebisanya orang sudah puasa 6 pengen puasa 6 Syawal, baru 2 tatanya nggak mampu, tetap Allah berikan pahala ya sesuai dengan yang ia dapat ya. Kalau dia tidak mampunya karena sakit, pahala tetap diberikan. Atau mungkin karena haid, pengennya akhir-akhir lah, tatonya setelah puasa haid, insya Allah Allah tetap berikan pahala kepada anda. Allah tidak pelit seperti kita. Allah adalah sangat pemurah. Kalau ada orang punya niat kok tidak bisa, Allah dengan niat orang tersebut akan tetap diberi oleh Allah pahalanya. Baik. Ada juga pertanyaan ibu yang melalui SMS dan kelihatan masih mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Katanya apakah bagaimana katanya Bu ya kalau kita ngasih harta waris ke anak angkat, mungkin maksudnya caranya bagaimana? Baik, kalau memberikan, itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Mewarisi tidak, akan tapi menghibahkan di saat hidup diperkenankan. Bedanya kalau hibah itu harus benar-benar adil ya, artinya jangan sampai membuat orang iri ya. Kalau hibah kepada anak-anaknya sekalipun boleh waktu masa hidup. Lah, anak yang diangkat, yang bukan diadopsi ya, anak yang diangkatnya karena dia merasa sudah dekat dengan kita, kayak anak sendiri, memang nasabnya tidak. Bagaimana? Kan secara waris dia tidak mewarisi. Kalau kita mati dia tidak mendapatkan apapun dari kita. Maka sebagai orang yang bijak karena sudah komit dari awal, sudah berkeinginan untuk membesarkan dia, merawat dia, menggedeikan dia, maka tidak ada salahnya. Berikan di saat kita masih hidup. Renahkan, berikan rumah, tempat, ya. Sekiranya nanti seperti anak yang lain mendapatkan, karena dia tidak mewarisi. Jadi dibuatkan. Jadi tidak ada mewarisi, tapi boleh anda menghibahkan sesuatu kepada dia, anda beri di saat anda masih hidup. Baik, ini saja. Baik. Atau dengan wasiat boleh. Wasiat kepada orang yang bukan nasabnya, wasiat kepada bukan ahli waris, itu langsung kontan dilaksanakan asalkan tidak melebihi dari sepertiga. Misalnya kalau saya mati nanti tolong kasih bagian dia ya, berapa saja terserah ya, asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari sepertiga. Kalau melebihi sepertiga maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Misalnya saya punya duit 3 miliar seandainya, kemudian saya berwasiat, tolong kalau saya mati nanti tolong belikan kepada anak yang saya pungut ini 2 miliar. Ya sah 2 miliarnya. Yang sah berapa? 1 miliar saja ya. Nah, kalau misalnya kalau saya mati tolong saya punya duit 3 miliar ya, tolong kalau saya mati nanti berikan anak ini, anak yang saya angkat ini, anak yang saya pungut ini 500 juta ya untuk buat rumah. Nah, boleh karena 500 juta tidak lebih dari sepertiga. Itu. Tapi kalau tidak diizinkan oleh ahli warisnya Bu ya? Nah, kalau kepada orang lain sepertiga wajib diberikan. Wajib itu Bu ya? Sepertiga ini. Kecuali wasiat kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris tidak boleh kecuali sepertiga. Dan sepertiga pun harus persetujuan. Sebab la wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau saya berwasiat kepada ahli waris, tolong anak saya nanti kalau saya meninggal kasih Muhammad Al-Fatih, Muhammad itu tolong beri ini. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan itu pun harus disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Tapi kepada orang lain langsung blong. Sepertiga itu blong tanpa syarat. Jadi kalau wasiat untuk orang lain langsung lempeng. Jadi asalkan tidak lebih dari sepertiga. Lah baru persetujuan ahli waris kalau lebih dari sepertiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat radioku ya, dimanapun anda berada, baik yang ada di Lumajang, di
Jember ya, dan juga di wilayah-wilayah lainnya, yang mungkin juga ada beberapa sahabatku yang mendengarkan via streaming, entah di mana ya, oleh karena mohon maaf. Dan di studio saat ini telah menunjukkan pukul 6:53 menit, artinya tinggal 7 menit ke depan ya. Dan mungkin kita akan memasuki satu sesi yang terakhir mungkin yaitu kesimpulan, dan juga yang ditutup langsung doa oleh guru kami Bu Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung dengan SMS Center Bu Yahya, Anda bisa ketik rek pagar nama pagar kota pagar umur, kirim ke 083 823 80.000. Baik, untuk sekali lagi kami beritahukan kepada semua sahabatku yang ingin bergabung dengan SMS Center guru kami, yaitu ketik rek pagar nama pagar kota pagar umur ke 083 823 80.000, dan Anda akan mendapatkan informasi tentang jadwal tausiah Bu Yahya, info kegiatan, dan juga mutiara hikmah dari Bu Yahya langsung ke handphone Anda gratis ya, tanpa ada potongan pulsa sepeser pun. Baik, dan buat sahabatku semua ya, saatnya kita masuk di sesi yang terakhir, yaitu tentang website. Baik, untuk sahabatku semua juga bisa mengakses informasi tentang guru kami Bu Yahya, yaitu melalui website guru kami di www.buyayahya.org, karena Anda di sana bisa banyak mendapatkan satu dokumentasi dari dakwah guru kami Bu Yahya, baik yang berupa video maupun MP3. Jadi jangan lupa kunjungi website guru kami di www.buyayahya.org. Baik sahabatku, kita akan masuki satu sesi yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan, dan akan langsung ditutup oleh guru kami dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah ingat guru kami Habib Dr. Muhammad Baharun untuk mengeluarkan untuk mengutip fatwa dari para ulama itu, keluarlah engkau dari haddi nafsik, hawa nafsu. Jadi kalau sudah keluar dari hawa nafsu bisa netral nanti kita dalam memberikan fatwa, termasuk di dalam mendengar. Di dalam mendengar fatwa, keluarkan daripada bagian hawa nafsu, maka mudah kita untuk menjalankan apa yang kita dengar. Nah, karena tadi masalah halal haram hukumannya gede, maka semuanya harus menghadirkan keinsyafan di hati kita masing-masing. Semua dari yang kita dengar dari awal akhir, khususnya masalah adopsi, insyaf selagi bukan anaknya harus segera dijelaskan. Tidak usah khawatir takut kehilangan anak tersebut. Nanti kalau anaknya ada sebagian, bahkan di Cirebon juga ada, sampai sekarang pun masih ada bisik-bisik dengan kami, gimana Bu ya untuk menjelaskan, nanti malah lari dari saya kalau ketahuan bapaknya yang sesungguhnya. Nah, tidak, yang benar tidak akan lari. Ada sebagian seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Pada waktunya harus Anda jelaskan. Kalau tidak, Masya Allah, dosa besar Anda. Banyak dosa yang terjadi di balik itu semuanya. Baik, maka harus ada keinsyafan, lakukan itu semuanya untuk menjelaskan tentang nasabnya seseorang yang Anda pungut, dan istilah-istilah masalah. Kalau memang sudah terlanjur dibuatkan akte, barangkali tidak usah dirubah sampai hanya barangkali harus membuat hitam di atas putih, bahwasanya mungkin dengan notaris bahwasanya ini hanya sekedar legalisasi yang sudah dibuat, akan tapi pada sesungguhnya anak ini adalah anaknya si A, si B, si B ini. Kemudian masalah warisan semoga bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam, dan disentuh kesadaran anak ini supaya tidak menuntut nanti. Sebab permasalahannya ini kadang-kadang anak dengan saudara sudah tuntut menuntut, kadang-kadang anak tiri merasa nanti tidak bakal mendapatkannya, jahatnya yang muncul. Jadi karena salah mendidik, tidak dikenalkan kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah yang lainnya tadi memang banyak permasalahan yang dibahas tadi, semuanya harus berangkat dari keinsyafan dan jauhkan dari fitnah dan menfitnah. Jalanilah perjalanan kita mencari ilmu ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Kemudian insyaallah, dan kami himbau kepada semuanya. Tadi ingat ya, untuk menghadirkan topik untuk kirim SMS, kira-kira topik apa yang bakal dibahas. Kalaupun tidak dibahas secara langsung, biasanya akan ditambahkan di saat ada orang yang bertanya. Mohon maaf kan ada beberapa permintaan, ada yang ingin membahas tentang masalah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tadi alhamdulillah ada yang bertanya, itu kita sisipkan. Jadi minimal kalau ada masukan itu ada disisipkan melalui tanya jawab, atau mungkin bisa dibahas secara khusus di dalam topik ini, satu tema yang khusus ya. Memang ilmu harus bertambah terus, jangan sampai kita mundur ya. Setiap hari ada yang baru, dan kita baru bisa menghadirkan seminggu sekali di acara Benang Merah ini. Ini saja, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tuhrikna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutil alaina innaka ala syukur. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran dan mudah untuk kami ikuti, dan tampakkan kepada kami kebatilan dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami sebab kemuliaan. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jadikan anak-anak yang menjadikan kami mulia di dunia dan akhirat. Ya Allah, di kiri kanan kami orang-orang yang butuh pengayoman, jadikanlah kami orang yang bisa mengayomi mereka. Ya Allah, jika ada anak-anak kecil yang butuh bantuan, jadikanlah kami bisa membantu mereka. Yatim, piatu, fakir, miskin yang butuh bantuan, jadikanlah kami sebab mereka mendapatkan bantuan. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kekuatan kepada mereka. Ya Allah, berikan keimanan kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang bisa di surga bersama kekasih Nabi Muhammad seperti yang diisyaratkan oleh kekasih Nabi Muhammad. Ana wa kafil yatimi kahatini, aku akan bersama orang yang merawat anak yatim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan kami untuk merawat mereka, bisa menghormati mereka, dan berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait kekasih Nabi Muhammad, keturunan kekasih Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka, baik dengan perilaku kami, tingkah laku kami, ataupun lidah kami. Ya Allah, ya Allah, kami takut. Ya Allah, jangan sampai ada kezaliman kami kepada mereka, para ahli bait Nabi Muhammad, pada ahli bait kekasih Nabi Muhammad, keturunan kekasih Nabi Muhammad. Dan muliakan mereka. Ya Allah, muliakan mereka. Ya Allah, muliakan mereka. Ya Allah, muliakan mereka. Ya Allah, dan berikan kepada mereka, ya Allah, penjagaan. Ya Allah, kehormatan mereka. Ya Allah, sebab kerusakan mereka akan mudah ditiru oleh yang lainnya, dan sebaliknya kebaikan yang mereka berikan, mereka yang lakukan akan mudah ditiru oleh yang lainnya. Ya Allah, jagalah mereka, muliakan mereka. Ya Allah, muliakan mereka. Ya Allah, dan berikan kepada kami. Ya Allah, kemudahan untuk mencintai mereka. Ya Allah, mencintai mereka. Ya Allah, mencintai mereka. Ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan dosa kami, tidak ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah, berikan kepada 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 kami. Ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman. Ya Allah, iman siapapun kami. Ya Allah, jangan sampai perjalanan panjang kami seolah di jalan surga, akan tapi di akhirnya nanti menuju neraka. Kami tidak ingin. Ya Allah, maka berikan kepada kami husnul khatimah, kami dalam keadaan iman. Ya Allah, iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat radioku dimanapun Anda berada, kiranya berhasil ya program kita pada pagi hari ini tentang pembahasan mengenai adopsi ya. Semoga buat para calon bapak ini, calon bapak adopsi ya, yang ingin mengadopsi anaknya sehingga tidak salah ya dalam mengadopsi, karena adopsi itu dilarang oleh agama. Iya. Walaupun boleh kita merawat ya, tapi tidak memasukkan ke dalam nasabnya tentunya. Baik, yang lagi kelihatannya kita harus segera mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini, dan Ozan tidak lupa ucapan terima kasih kepada sahabatku semua ya, yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, juga yang ada di wilayah Lumajang, Gresik ya, yaitu melalui Radio Darul Mustafa dan MBS FM, dan juga Madiaran Bogor, Bontang dan Lubuk Linggau dengan Arif Salah radionya, dan juga Hima FM Yaman. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, dan semoga kita akan selalu bisa bergabung ya tiap hari Selasa pagi, yaitu dalam program Benang Merah. Akhirnya saya Ozan Fauzat Dan saya Ozi Fauzi pamit undur diri dari depan pendengar semua dengan mengakhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.